Selamat malam, teman-temanku yang aku cintai. Terima kasih sudah mampir ke channel Biang Gosip. Sebelum cerita kali ini dimulai, mohon tulis dong di kolom komentar, dari daerah mana aja nih, teman-teman yang suka dengerin cerita aku ini. Oh ya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk mari kita mulai ceritanya. 7 tahun, itulah berapa lama Dinda dan Rangga membangun kehidupan bersama. 7 tahun yang diisi dengan kegiatan pagi seperti ini, di mana bau harum kopi dan roti panggang bercampur dengan suara ceria Binar, putri mereka yang berusia 6 tahun, yang sedang menyiapkan tas sekolahnya di ruang tengah. Dinda berdiri di dapur, rambutnya diikat tinggi, wajahnya masih segar meski jam baru menunjukkan pukul 6 pagi. Tangannya lincah menyiapkan bekal untuk Binar sambil sesekali melirik ke arah Rangga yang sedang duduk di meja makan. Matanya fokus pada layar HP sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya. Sayang, jangan lupa hari ini aku ke tempat olahraga lagi ya, ujar Rangga tanpa mengalihkan pandangan dari HP-nya. Nada bicaranya santai seperti biasa, seperti sedang memberitahu hal yang sudah jadi kebiasaan selama berbulan-bulan. Iya, jam berapa pulangnya? Tanya Dinda sambil mengusap tangan ke celemek yang dipakainya. Suaranya lembut, penuh perhatian, suara seorang istri yang mendukung, yang terbiasa dengan jadwal suaminya yang padat. Kayak biasa, sekitar jam 7 sampai 9 malam. Lagi ada program baru dari pelatih, jadi agak lama, jawab Rangga cepat. Lalu dia berdiri, mengambil tas kerjanya, dan menghampiri Dinda untuk mencium keningnya sekilas, gerakan yang sudah jadi kebiasaan, gerakan yang dulu bikin Dinda merasa dicintai, tapi sekarang rasanya seperti sekadar kebiasaan tanpa makna. Dan seperti hari-hari sebelumnya, Rangga pun pergi, meninggalkan Dinda dan Binar dalam kehangatan rumah yang sebenarnya mulai terasa dingin. Dinda bekerja sebagai ahli menganalisa angka di sebuah perusahaan teknologi yang berkembang pesat di kawasan Kuningan. Pekerjaannya adalah membaca angka, mencari pola, menemukan hal aneh dalam data yang rumit. Pekerjaan yang membuatnya jatuh cinta pada logika dan kebenaran yang objektif. Angka tidak pernah bohong, data tidak pernah menipu. Kalau ada yang aneh, pasti ada alasannya, dan tugas Dinda adalah menemukan alasan itu. Sore itu, sekitar pukul 5, Dinda sedang istirahat sebentar dari pekerjaannya yang melelahkan. Dia membuka HP-nya, membuka aplikasi pelacak olahraga yang juga dia pakai untuk mencatat jogging paginya sesekali. Aplikasi itu terhubung dengan berbagai alat, jam pintar, HP, dan bisa juga melihat kegiatan teman atau keluarga yang juga pakai aplikasi yang sama, termasuk Rangga. Tanpa maksud apa-apa, hanya sekadar iseng, Dinda membuka profil Rangga di aplikasi itu. Biasanya dia tidak pernah ngecek, karena memang apa gunanya, toh Rangga rajin olahraga dan dia percaya saja. Tapi hari itu, entah kenapa, dia mengklik nama suaminya, dan layar HP-nya menampilkan data kegiatan Rangga hari ini. Olahraga sore ini, 1 jam 45 menit. Lokasi, Sentra Niaga Bintaro, Tangerang Selatan. Dinda mengernyitkan dahi. Jarinya berhenti menggeser layar, matanya yang tajam sebagai seorang ahli angka langsung menangkap sesuatu yang tidak pas. Sentra Niaga Bintaro? Bukankah Rangga bilang dia olahraga di tempat biasa? Tempat olahraga langganannya yang ada di daerah Senopati, dekat kantornya? Kenapa pelacak lokasinya menunjukkan tempat yang berbeda? Tempat yang jaraknya sekitar 15 km dari tempat olahraga langganannya? Dinda mengusap pelipis kirinya,
kebiasaannya saat berpikir keras, lalu dia mencoba mengingat-ingat. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal, mungkin Rangga pindah tempat olahraga, mungkin ada cabang baru, mungkin dia yang salah ingat. Tapi naluri Dinda, naluri yang sudah terasa selama bertahun-tahun bekerja dengan angka, berbisik ada yang tidak beres. Ini bukan cuma kesalahan kecil, bukan cuma perbedaan lokasi yang bisa diabaikan. Ini adalah hal yang aneh, dan di dunia angka, kalau ada yang aneh berarti ada sesuatu yang perlu diselidiki lebih dalam. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Dinda tidak bisa berhenti berputar. Dia mencoba mencari penjelasan yang masuk akal, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan apa-apa, tapi semakin dia pikirkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa Rangga tidak pernah cerita kalau dia pindah tempat olahraga? Kenapa dia masih bilang tempat biasa, padahal lokasinya jelas berbeda? Dan yang paling mengganggu, kenapa dia harus bohong tentang hal sekecil ini? Dia mengambil HP-nya lagi, membuka aplikasi itu sekali lagi, dan kali ini dia tidak hanya melihat hari ini. Dia menggeser ke belakang, melihat riwayat lokasi Rangga seminggu terakhir, dan yang dilihatnya membuat dadanya sesak seperti ada yang menekan dari dalam. Senin malam, lokasi, Sentra Niaga Bintaro. Rabu malam, lokasi, Sentra Niaga Bintaro. Jumat malam, lokasi, Sentra Niaga Bintaro. Bahkan Sabtu malam minggu lalu, hari di mana Rangga bilang dia lembur di kantor, pelacak lokasinya menunjukkan tempat yang sama. Pola. Itulah yang dilihat Dinda, pola yang jelas, pola yang teratur, pola yang, di dunia pekerjaannya, tidak pernah terjadi tanpa alasan. Dan alasan untuk pola seperti ini, alasan yang langsung terlintas di kepala Dinda, adalah alasan yang tidak ingin dia percayai, alasan yang membuat seluruh hidupnya selama 7 tahun terasa seperti berdiri di atas tanah yang rapuh, siap runtuh kapan saja. Malam itu, setelah memastikan Binar sudah tertidur nyenyak, Dinda duduk sendirian di ruang tamu dengan laptop di pangkuannya. Jarinya gemetar sedikit saat dia membuka peramban internet, mengetik alamat yang tertera di pelacak lokasi, Sentra Niaga Bintaro, dan yang muncul di layar adalah deretan apartemen, pusat perbelanjaan, kafe, dan kompleks hunian yang cukup mewah. Bukan tempat olahraga. Bukan tempat untuk berolahraga. Bukan kantor cabang. Tapi area hunian. Dinda menutup laptopnya perlahan, tangannya bergetar, napasnya tersengal meski dia tidak berlari kemana-mana. Dia merasa seperti sedang tenggelam, seperti dunianya tiba-tiba berubah menjadi asing, seperti 7 tahun pernikahannya adalah ilusi yang mulai retak. Suara pintu depan terbuka, dan Rangga masuk dengan tas olahraga di bahunya, wajahnya segar seperti habis mandi, senyumnya lebar seperti biasa, senyum yang dulu bisa bikin Dinda lupa semua masalah, tapi malam ini senyum itu terasa seperti topeng. Sayang, masih melek? Kok belum tidur? Tanya Rangga sambil meletakkan tasnya, nadanya santai, penuh kepedulian yang, sekarang, terasa sangat palsu di telinga Dinda. Enggak, aku baru mau tidur kok. Gimana olahraganya? Capek? Tanya Dinda, suaranya terdengar normal meski hatinya berteriak penuh pertanyaan. Dia tersenyum, meskipun senyumnya tidak sampai ke mata yang kini melihat Rangga dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Capek sih, tapi seru. Lagi ada program latihan jantung yang intensif, jadi lumayan menguras tenaga. Oh iya, besok aku olahraga lagi ya,
Programnya 3 kali seminggu soalnya, jawabnya sambil berjalan ke kamar mandi, masih dengan senyum lebar, masih dengan kebohongan yang dia pikir tidak akan pernah ketahuan. Dan Dinda hanya bisa duduk di sana, di kegelapan ruang tamu, dengan laptop tertutup di pangkuannya, dengan data yang tidak cocok di kepalanya, dengan hati yang mulai retak tapi belum hancur total. Karena dia tahu, dia butuh lebih dari sekadar lokasi yang salah untuk memastikan ketakutan terbesarnya. Tapi yang pasti malam ini, sesuatu telah berubah. Malam ini, Dinda yang biasanya percaya tanpa bertanya, kini mulai bertanya tanpa berhenti. Dan sebagai seorang ahli angka, dia tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mengumpulkan lebih banyak data. Mencari lebih banyak bukti. Dan menemukan kebenaran, apapun itu, sekeras apapun itu. Karena seperti yang selalu dia yakini dalam pekerjaannya, angka tidak pernah bohong. Tapi ternyata suami bisa. 3 minggu. Itulah berapa lama Dinda hidup dalam 2 dunia yang berbeda. Dunia di mana dia masih jadi istri yang baik, ibu yang perhatian, karyawan yang rajin, dan dunia lain di mana dia adalah detektif yang mengumpulkan bukti terhadap suaminya sendiri. Setiap pagi dia bangun dengan senyum untuk Binar, memasak sarapan untuk Rangga, berbicara tentang hal-hal ringan seperti tidak ada yang salah. Tapi setiap malam, setelah semua orang tertidur, dia duduk di depan laptop dengan tabel angka yang semakin panjang, dengan data yang semakin banyak, dengan kebenaran yang semakin jelas. Sebagai seorang ahli angka, Dinda tahu bahwa 1 atau 2 hal aneh bisa jadi kebetulan, tapi pola yang berulang? Itu bukan kebetulan. Itu adalah sistem, kebiasaan, rutinitas, dan kebiasaan tidak terjadi tanpa alasan yang kuat. Mungkin aku salah. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Mungkin. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring data bertambah, keraguan itu perlahan menghilang, digantikan oleh kepastian yang pahit seperti kopi tanpa gula di pagi yang dingin. Senin, 15 Oktober, pukul 7 hingga 9 malam, Rangga bilang olahraga. Pelacak lokasi menunjukkan sentra niaga Bintaro, kompleks apartemen Lavender Park, Gedung B. Rabu, 17 Oktober, pukul 7.30 hingga 9 malam, Rangga bilang olahraga dengan program latihan jantung. Pelacak lokasi menunjukkan tempat yang persis sama, bahkan koordinatnya sama sampai angka terakhir. Jumat, 19 Oktober, pukul 7 hingga 10 malam, Rangga bilang ada kelas yoga tambahan setelah olahraga. Pelacak lokasi menunjukkannya, tentu saja, tempat yang sama lagi. Pola. Dinda mengusap pelipis kirinya, kebiasaan yang kini semakin sering dia lakukan. Kepalanya berdenyut tapi bukan karena sakit biasa. Ini adalah denyut yang datang dari terlalu banyak berpikir, dari terlalu banyak menahan emosi, dari terlalu banyak pura-pura tidak tahu. Konsentrasi Dinda di kantor mulai terganggu. Berkali-kali bosnya harus mengulang pertanyaan, berkali-kali dia harus minta maaf karena tidak mendengar dengan baik. Lintang, sahabatnya sejak kuliah yang kebetulan bekerja sebagai pengacara di kantor hukum terkenal, mulai menyadari ada yang aneh dengan Dinda. Din, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kok kayak nggak fokus gitu? Ada masalah? Tanya Lintang sambil menyeruput kopinya. Matanya yang tajam, mata seorang pengacara yang terlatih membaca orang, tidak lepas dari wajah Dinda yang terlihat lebih kurus dari biasanya. Dinda diam sebentar, tangannya meremas-remas ujung serbet kertas di meja, bibirnya dia gigit seperti sedang memutuskan apakah akan bercerita atau tidak.
Akhirnya, dengan suara yang pelan, hampir berbisik, dia berkata, Aku lagi mengumpulkan data. Data tentang Rangga. Data? Data apa? Tanya Lintang. Nadanya berubah jadi lebih serius, tubuhnya condong ke depan, naluri pengacaranya langsung aktif. Lokasi dari pelacak di jam tangannya. Dia bilang olahraga, tapi lokasinya bukan di tempat olahraga. Dan ini sudah terjadi berkali-kali, Lin. Berulang terus dengan pola yang sama, jawab Dinda, suaranya gemetar sedikit, matanya mulai berkaca meskipun dia tidak ingin menangis di tempat umum. Dinda, dengar aku. Kalau kamu sudah mulai mengumpulkan data, berarti naluri MU sudah berteriak keras. Dan naluri perempuan tentang hal begini jarang salah, ujar Lintang pelan tapi tegas, tangannya masih menggenggam tangan Dinda, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan Dinda saat ini. Tapi, aku takut, Lin. Takut kalau ternyata apa yang aku pikirkan itu beneran terjadi. Gimana kalau dia? Dinda tidak bisa melanjutkan kalimatnya, suaranya tersumbat oleh tangis yang ditahan. Kalau ternyata dia selingkuh, Din? Sebutin aja. Jangan takut dengan kemungkinan terburuk. Karena kalau kamu nggak hadapi sekarang, nanti bakal lebih sakit. Percaya deh, aku udah lihat puluhan kasus begini di kantor, kata Lintang, suaranya lembut tapi tegas, suara seorang sahabat yang tidak akan membiarkan temannya hidup dalam kebohongan. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Dia berbaring di samping Rangga, pria yang sudah 7 tahun jadi bagian hidupnya, pria yang jadi ayah dari anaknya, pria yang dulu bikin dia tertawa sampai sakit perut, tapi sekarang terasa seperti berbaring di samping orang asing. Setiap dengkuran Rangga terdengar menjengkelkan, setiap gerakan kecilnya terasa mengganggu, dan Dinda membenci dirinya sendiri karena masih harus pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dia berjalan ke ruang kerja kecil di rumahnya, ruangan yang biasa dia pakai untuk menyelesaikan pekerjaan kantor, dan menyalakan laptop. Cahaya layar menerangi wajahnya yang pucat, matanya yang sembab, dan tangannya yang tidak berhenti gemetar. Dia membuka semua foto layar yang sudah dia kumpulkan selama 3 minggu, menyusunnya dalam satu dokumen besar, membuat tabel perbandingan antara keterangan Rangga dan lokasi pelacak asli, dan hasilnya seperti tamparan keras di wajah. Dari 23 hari dalam 3 minggu terakhir, ada 15 hari di mana Rangga bilang olahraga, tapi pelacak lokasinya ada di apartemen itu. 15 dari 23. Itu bukan kebetulan. Itu bahkan bukan kesalahan sistem. Itu adalah kebohongan yang sistematis, terencana, dan konsisten. Sesuatu di dalam diri Dinda berubah malam itu, bukan berubah jadi hancur, bukan berubah jadi lemah, tapi berubah jadi keras, berubah jadi dingin, berubah jadi seseorang yang tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran penuh, apapun akibatnya. Dia tidak akan langsung menghadapi sekarang. Oh tidak, itu terlalu cepat, terlalu emosional, terlalu bodoh. Dinda adalah ahli angka, dan sebagai ahli, dia tahu bahwa kesimpulan hanya bisa ditarik setelah semua data terkumpul dengan lengkap. Dan data yang dia punya sekarang? Ini baru permukaan. Ini baru pelacak lokasi dan waktu. Dia butuh lebih, dia butuh foto, dia butuh tahu siapa orangnya, dia butuh konteks penuh. Dan untuk itu, dia butuh bantuan profesional, orang yang pekerjaannya memang mengungkap kebohongan,
orang yang sudah berpengalaman puluhan tahun menangani kasus seperti ini, orang yang bisa memberikan bukti gambar yang tidak bisa dibantah. Dinda duduk gelisah, jarinya mengetuk-metuk meja kayu kedai, matanya sesekali melirik ke pintu masuk. Dia sudah membuat janji dengan seseorang bernama Pak Joko, seorang detektif swasta yang ulasannya bagus, bisa menjaga rahasia, dan punya catatan bagus menangani kasus perselingkuhan dengan profesional. Pak Joko menghampiri meja Dinda dengan langkah tenang, senyumnya tipis tapi menenangkan, dan dia mengulurkan tangan untuk berjabat, jabat tangannya kuat tapi tidak terlalu keras, profesional. "Bu Dinda?" tanyanya pelan, dan Dinda mengangguk. Tangannya sedikit gemetar saat membalas jabatan tangan itu. "Terima kasih sudah mau ketemu, Pak. Saya butuh bantuan Bapak untuk menyelidiki suami saya," ujar Dinda. Suaranya pelan, hampir malu, meskipun sebenarnya dia tahu tidak ada yang perlu dipermalukan dari mencari kebenaran. Pak Joko mengangguk mengerti, ekspresinya tetap netral, tanpa menghakimi, ekspresi yang sudah terlatih dari puluhan klien sebelumnya. "Saya paham, Bu. Saya sudah 15 tahun di bidang ini, dan percayalah, Ibu tidak sendirian. Sekarang, coba ceritakan ke saya, apa yang membuat Ibu curiga?" Dan Dinda pun menceritakan semuanya, tentang pelacak lokasi yang tidak cocok, tentang pola yang teratur, tentang 3 minggu penyelidikan diam-diamnya, tentang ketakutannya, tentang kemarahannya, tentang kebutuhan yang sangat kuat untuk tahu kebenaran. "Bu Dinda, dari data yang Ibu tunjukkan, saya harus jujur, ini memang pola klasik dari perselingkuhan," kata Pak Joko dengan hati-hati, suaranya lembut tapi berdasarkan fakta, tidak mau memberikan harapan palsu. Mendengar kata itu diucapkan dengan keras oleh orang lain, bukan hanya dalam pikiran Dinda, tapi disahkan oleh profesional, membuat semuanya terasa sangat nyata, sangat sakit, sangat pasti. Yang Ibu butuhkan sekarang adalah dokumentasi gambar, foto, video, tahu siapa perempuannya kalau memang ada, dan kalau perlu, kita bisa cari tahu lebih detail tentang hubungan mereka. Semua ini akan berguna kalau nanti Ibu memutuskan untuk mengambil langkah hukum, lanjut Pak Joko sambil membuat catatan di tabletnya. "Saya mau semua buktinya, Pak. Lengkap. Detail. Tidak ada yang terlewat. Karena kalau memang dia benar melakukan ini, saya nggak mau dia bisa berkelit. Saya nggak mau dia bisa bohong lagi. Saya mau kebenaran yang tidak bisa dibantah," kata Dinda, suaranya kini lebih tegas meskipun gemetar, tegas seperti seseorang yang sedang melawan ketakutan terbesarnya. "Baik, Bu. Saya mengerti. Kita akan mulai pengawasan besok. Saya akan ikuti suami Ibu, dokumentasi semua kegiatannya, dan dalam seminggu sampai 10 hari, Ibu akan punya laporan lengkap dengan foto dan video. Dan Bu..." Dia berhenti sebentar, menatap Dinda dengan serius. "Bersiaplah. Karena kebenaran, meskipun itu yang kita cari, seringkali lebih menyakitkan dari yang kita bayangkan." Dinda duduk di dalam mobilnya yang gelap, menatap rumah yang selama 7 tahun jadi tempat amannya, tapi sekarang terasa seperti panggung sandiwara di mana dia harus terus berakting. Binar ada di dalam sana, tertawa dengan ayahnya, tidak tahu bahwa ibunya sedang berada di ambang kehancuran emosional. Dia mengambil cermin dari dashboard mobil, melihat pantulan dirinya sendiri, dan berbisik pelan pada dirinya sendiri, dorongan semangat yang sangat dia butuhkan. "Kamu bisa. Kamu harus bisa. Untuk Binar.
untuk dirimu sendiri. Kamu sudah sejauh ini, jangan menyerah sekarang. Mama, aku udah bikin gambar buat Mama hari ini di sekolah. Lihat deh, seru Binar sambil menarik tangan Dinda. Mata kecilnya berbinar dengan kebahagiaan polos yang membuat hati Dinda terasa remuk sekaligus termotivasi. Dan Dinda pun masuk, memeluk putrinya dengan erat, sangat erat, seolah pelukan itu adalah satu-satunya hal yang masih nyata dalam hidupnya yang mulai terasa seperti ilusi. Dan dia tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata, tapi cukup untuk meyakinkan anak 6 tahunnya bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi di balik senyum itu, di balik pelukan hangat untuk Binar, di balik selamat sore, sayang yang dia ucapkan pada Rangga, ada badai yang mengamuk, badai yang siap menghancurkan ilusi ini begitu kebenaran terungkap. Dan besok, penyelidikan yang sesungguhnya dimulai. Hari pertama penyelidikan dimulai pada Rabu pagi, pukul 6, saat langit Jakarta baru saja menyingkap gelapnya. Pak Joko sudah berada di posisi, mobilnya terparkir dengan sudut sempurna untuk melihat pintu keluar apartemen Lavender Park tanpa terlihat mencurigakan. Kamera lensa panjangnya siap, lensa dipasang dengan presisi, alat-alat yang sudah ratusan kali merekam pengkhianatan, dan kali ini giliran Rangga yang akan tertangkap. Sementara itu di rumah, Dinda menjalani kegiatan paginya seperti biasa, menyiapkan sarapan, mengantarkan Binar ke sekolah, tersenyum pada Rangga yang akan berangkat kerja, tapi setiap gerakan terasa seperti robot, setiap senyum terasa berat seperti besi di wajahnya. HP-nya tidak lepas dari genggaman, menunggu pemberitahuan dari Pak Joko, menunggu bukti yang akan memastikan atau menghancurkan ketakutan terbesarnya. Aku sayang kamu juga, balas Dinda otomatis, kata-kata yang keluar tanpa perasaan, kata-kata yang terasa seperti bohong besar, karena bagaimana bisa kamu bilang sayang pada seseorang yang mungkin sedang membohongimu dengan sangat kejam? Hari itu adalah hari terpanjang dalam hidup Dinda. Detik terasa seperti menit, menit terasa seperti jam. Dia duduk di depan laptop dengan pekerjaannya menumpuk, tapi tidak satupun angka yang masuk ke otaknya. Teman kerjanya berbicara padanya, tapi suaranya terdengar seperti datang dari kejauhan, dari dimensi lain yang tidak bisa Dinda jangkau. Tangan Dinda gemetar saat membuka pesan itu. Jantungnya berdebar begitu keras sampai dia yakin teman di sebelahnya bisa mendengar. Ini dia. Ini mulai. Pukul 12:20, Rangga sampai di apartemen Lavender Park, memarkirkan mobilnya di ruang bawah tanah dengan santai, terlalu santai untuk seseorang yang katanya lembur makan siang di kantor. Pak Joko mengambil foto demi foto dengan teliti. Rangga keluar dari mobil, membawa kantong bawa pula makanan, berjalan dengan akrab ke arah lift. Menekan tombol lantai 7 tanpa ragu, seperti sudah dilakukan ratusan kali. Foto-foto mulai masuk ke HP Dinda. Tangannya begitu gemetar sampai dia hampir menjatuhkan HP-nya. Dia buru-buru ke kamar kecil kantor, satu-satunya tempat di mana dia bisa hancur tanpa dilihat orang, dan mengunci diri di dalam bilik paling ujung. Setiap foto terasa seperti pukulan di dada. Rangga tersenyum saat keluar dari mobil, Rangga dengan santai membawa makanan, Rangga menekan tombol lift dengan wajah yang bahagia. Lebih bahagia dari yang pernah dia tunjukkan di rumah belakangan ini. 2 jam kemudian, sekitar pukul 2 siang, Pak Joko mengirim kabar lagi, kali ini dengan video pendek dan serangkaian foto yang membuat dunia Dinda benar-benar berhenti berputar. Dinda memainkan video itu berkali-kali, berulang kali, sampai layar HP-nya basah oleh air mata yang tidak bisa dia tahan lagi. Suara anak kecil itu memanggil, "Papa," pada Rangga, suaminya, ayah dari Binar, pria yang setiap pagi mencium keningnya dan bilang, "Aku sayang kamu."
terasa seperti pisau yang merobek dadanya dari dalam. Bukan hanya perselingkuhan. Bukan hanya hubungan yang bisa diakhiri. Ini adalah kehidupan kedua. Keluarga kedua. Anak kedua. Pak Joko tidak hanya mengirim foto dan video, dia juga mengirim hasil penyelidikan awal. Nama perempuan itu adalah Kiara, 26 tahun, pekerja lepas di bidang media sosial, tinggal di apartemen itu sejak 2,5 tahun lalu, bertepatan dengan saat Rangga mulai sering, lembur, dan olahraga. Anak laki-laki itu bernama Arka, 2 tahun, dan dari akta kelahiran yang berhasil Pak Joko akses melalui kenalannya, nama ayah yang tertera adalah Rangga Prasetyo. Suami Dinda. Ayah dari Binar. 7 tahun. 7 tahun Dinda percaya. 7 tahun dia jadi istri yang baik, ibu yang baik, pasangan yang mendukung. Dan ternyata selama 2 tahun terakhir, Rangga punya kehidupan yang sama sekali terpisah. Kehidupan di mana dia jadi suami orang lain, jadi ayah anak orang lain. Jadi versi dirinya yang mungkin lebih bahagia. Dinda tidak ingat bagaimana dia bertahan sisa hari itu di kantor, tidak ingat bagaimana dia bisa menyetir pulang tanpa nabrak, tidak ingat apapun kecuali rasa sakit yang luar biasa di dadanya, seperti ada yang merobek hatinya pelan-pelan dengan tangan kosong. Di dalam rumah itu, suaminya sedang bermain dengan putri mereka, mungkin tertawa, mungkin bercerita tentang harinya di kantor, tentu saja dengan versi yang sudah dia siapkan, tanpa menyebutkan apartemen di Tangerang, tanpa menyebutkan Kiara, tanpa menyebutkan Arka. Marah. Dinda sangat marah. Marah pada Rangga yang berbohong dengan sangat sempurna. Marah pada dirinya sendiri yang bodoh dan percaya. Marah pada situasi ini yang membuat dia harus pulang dan pura-pura tidak tahu apapun karena dia belum siap dengan bukti lengkap, belum siap dengan strategi hukum, belum siap kehilangan segalanya. Tapi lebih dari marah, Dinda merasa hancur. Tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan perasaan ini. Dia merasa seperti gelas yang jatuh dari lantai 10 dan pecah menjadi ribuan kepingan yang tidak mungkin disatukan lagi. Dia masuk ke rumah dengan senyum yang dibuat-buat, memeluk Binar yang langsung lari menghampiri. Mama. Mama pulang. Tadi Papa ajarin aku main teka-teki baru loh. Iya sayang. Mama senang deh kamu bahagia, bisik Dinda dengan suara yang hampir tidak terdengar. Pelukannya begitu erat seperti Binar adalah satu-satunya hal yang masih nyata, masih benar, masih tidak dibohongi dalam hidupnya. Dinda melepaskan pelukan dengan Binar dan menatap Rangga, pria yang selama 7 tahun dia pikir dia kenal, tapi ternyata adalah orang asing yang bisa berbohong dengan sangat lancar sambil memasak makanan kesukaan istrinya. Makasih ya masak, ujar Dinda datar, suaranya terdengar seperti robot, dan untuk sesaat, hanya sesaat, Rangga mengernyit, seolah menangkap ada sesuatu yang berbeda, tapi kemudian dia menggeleng pelan dan kembali ceria. Iya dong. Suami yang baik kan harus sesekali masak buat istri tersayang, kata Rangga sambil mencubit pipi Dinda main-main, gerakan yang biasanya bikin Dinda tertawa, tapi sekarang hanya bikin dia mual. Makan malam terasa seperti siksaan. Setiap suapan terasa seperti menelan kaca, setiap senyum terasa seperti merobek wajahnya sendiri. Dinda duduk di sana, di meja makan rumahnya sendiri, tapi merasa seperti sedang berada di dimensi lain yang asing. Mama kok nggak makan? Nggak suka masakannya Papa? Tanya Binar dengan rasa ingin tahu yang polos, matanya yang besar menatap Dinda dengan khawatir. Nggak sayang, enak kok. Mama cuma lagi nggak nafsu makan aja. Udah capek dari kantor, jawab Dinda sambil memaksakan beberapa suap untuk meyakinkan putrinya. Rangga menatapnya sekilas dengan sedikit kekhawatiran, atau mungkin kecurigaan, tapi kemudian dia mengalihkan perhatian ke Binar lagi,
melanjutkan obrolan tentang hal-hal ringan yang sekarang terasa sangat tidak masuk akal bagi Dinda. Setelah Binar masuk kamar, Rangga menghampiri Dinda yang masih duduk diam di meja makan. Tangannya menyentuh bahu Dinda dengan lembut. "Sayang, kamu yakin baik-baik aja? Kok kayak ada yang salah gitu?" Dan untuk sesaat, hanya sesaat, Dinda hampir saja meledak. Hampir saja berteriak, "Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang Kiara. Aku tahu tentang Arka. Aku tahu kamu pembohong besar, tapi dia tidak melakukannya." Karena Dinda ingat nasihat Lintang, ingat nasihat Pak Joko, jangan langsung hadapan sekarang, jangan dengan emosi, jangan sampai dia kehilangan senjata. Dia butuh semua bukti. Dia butuh strategi hukum yang matang, dia butuh memastikan Binar aman. "Aku baik-baik aja kok. Cuma besok ada tenggat waktu besar di kantor, jadi otak lagi penuh." Bohong Dinda dengan lancar, ternyata dia juga bisa bohong, sama seperti Rangga. Rangga tampak lega, mencium puncak kepala Dinda sekilas. "Oke deh. Istirahat yang cukup ya, sayang. Aku juga mau kerja bentar di laptop, ada email yang harus dibalas." Dan Dinda duduk di sana, sendirian, dalam rumah yang terasa seperti istana bohong, istana yang dibangun di atas kebohongan 7 tahun, istana yang sekarang mulai runtuh, dan dia tidak tahu apakah dia cukup kuat untuk selamat dari reruntuhannya. Malam itu, setelah semua orang tidur, Dinda mengunci diri di kamar mandi dengan alasan mau mandi. Tapi dia tidak mandi, dia hanya duduk di lantai dingin dengan punggung bersandar pada dinding, membiarkan air shower mengalir untuk menutupi suara tangisnya. Dia menangis untuk pernikahan yang ternyata palsu, menangis untuk 7 tahun yang terbuang, menangis untuk Binar yang akan kehilangan keluarga utuh, menangis untuk dirinya sendiri yang ternyata tidak pernah cukup untuk Rangga. Pertanyaan yang paling menyiksa muncul di kepalanya, apakah Rangga lebih bahagia di sana? Apakah Kiara memberikan sesuatu yang tidak bisa Dinda berikan? Apakah Arka lebih disayang daripada Binar? Apakah selama ini Dinda adalah beban, bukan pasangan? Tapi di tengah kehancuran emosional itu, sesuatu mulai muncul, bukan harapan, tapi tekad yang dingin dan tajam seperti es. Dinda adalah ahli angka, dan sekarang dia punya data yang cukup untuk memulai tahap berikutnya. "Lin, aku butuh bantuan hukum kamu. Sekarang. Aku sudah punya bukti, foto, video, tahu siapa perempuannya, dan anaknya," kata Dinda dengan suara yang mengejutkan stabil, kaget sudah berubah jadi mode bertahan hidup. Ada jeda di seberang sana, lalu suara Lintang yang berubah sangat serius, sangat fokus, mode pengacara sepenuhnya aktif. "Oke. Kirim semua berkas ke surat elektronik amanku. Hari ini jam 12 kita ketemu di kantorku. Dan Din, bersiaplah. Ini akan jadi perang, tapi kita akan menang. Aku janji." Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, Dinda merasa sedikit lebih baik, bukan karena sakitnya berkurang, tapi karena sekarang dia punya tujuan yang jelas. Dia tidak akan diam. Dia tidak akan menerima pengkhianatan ini begitu saja. Dia akan mengumpulkan semua bukti, menyusun strategi hukum yang matang, dan ketika waktunya tepat, ketika dia sudah siap sepenuhnya, dia akan menghancurkan ilusi yang Rangga bangun dengan sangat hati-hati selama 2 tahun terakhir. Karena jika ada yang Dinda pelajari dari 7 tahun bekerja dengan angka, itu adalah kebenaran selalu menang di akhir. Dan kali ini, kebenaran akan datang dengan akibat yang sangat mahal untuk Rangga. Rangga masih belum tahu bahwa badai terbesar dalam hidupnya sedang dibentuk oleh istri yang selama ini dia anggap mudah dibohongi. Dan ketika badai itu datang, tidak akan ada yang tersisa kecuali kehancuran.
Sudah 3 hari sejak Dinda melihat foto-foto itu. Foto yang menghancurkan segalanya. Foto yang membuktikan bahwa hidupnya selama 7 tahun adalah separuh kebohongan. Dan setiap hari terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca dengan kaki telanjang. Setiap napas terasa berat. Setiap senyum terasa seperti menyobek wajahnya sendiri. Dan setiap kali dia melihat Rangga, ada dorongan kuat untuk berteriak, untuk menangis, untuk menghancurkan sesuatu. Tapi dia tidak bisa. Belum. Cermin tidak berbohong. Dinda terlihat seperti hantu dari dirinya sendiri. Mata yang biasanya tajam dan penuh percaya diri kini kosong seperti rumah yang ditinggalkan penghuninya. Dia mencoba tersenyum untuk latihan menghadapi hari ini, tapi senyum itu tidak terbentuk. Otot wajahnya seakan menolak untuk berbohong lagi. Setiap pagi sekarang dimulai dengan ritual yang sama, menutupi kehancuran dengan riasan wajah, menyembunyikan air mata dengan senyum palsu, mengubur kemarahan dengan nada bicara yang tenang. Dinda bukan pemain sandiwara, tapi sekarang dia harus jadi satu. Dan itu adalah peran paling melelahkan yang pernah dia mainkan. Pagi, Mama. Aku mau roti selai sama susu coklat ya, seru Binar dengan semangat khas anak 6 tahun yang dunianya masih dipenuhi kebahagiaan sederhana. Kebahagiaan yang Dinda iri sekaligus ingin lindungi dengan sekuat tenaga. Iya sayang, sebentar ya, jawab Dinda dengan suara yang dibuat seceria mungkin, tapi terdengar hambar seperti air tanpa rasa. Pagi sayang. Wah, masih sempet buatin sarapan meski kayaknya kamu lagi nggak enak badannya? Makasih ya. Kamu yang terbaik, kata Rangga sambil mengambil kopi yang sudah Dinda siapkan, sama sekali tidak sadar terhadap badai yang mengamuk di kepala istrinya. Dinda hanya mengangguk, tidak percaya diri suaranya tidak akan gemetar kalau dia berbicara terlalu banyak. Tangannya mencengkeram spatula begitu erat sampai buku jarinya memutih. Rahangnya mengeras, menahan diri untuk tidak melempar panci panas ke wajah pria yang dengan santai berbohong sambil minum kopi buatannya. Iya. Sama-sama, bisik Dinda akhirnya, kata-kata yang keluar seperti dipaksa dari kerongkongan yang tercekik. Di kantor, Dinda seperti mayat hidup. Dia duduk di depan laptop dengan mata menatap layar tapi tidak ada yang masuk ke otaknya. Tenggat waktu menumpuk, rapat dibatalkan berkali-kali, surat elektronik tidak terbalas, dan untuk pertama kalinya dalam karirnya, Dinda tidak peduli. Bagaimana bisa dia peduli pada angka dan grafik ketika hidupnya sedang hancur berkeping-keping? Pukul 12 siang, Dinda duduk di ruang rapat kantor hukum Lintang, ruangan dengan dinding kaca, meja panjang dengan kursi kulit, dan suasana yang sangat profesional yang berlawanan dengan kekacauan emosional di dalam diri Dinda. Lintang duduk di seberangnya, tidak sendirian, ada seorang teman seniornya, Pak Hendra, pengacara perceraian dengan pengalaman 20 tahun. Dinda, ini Pak Hendra, mitra senior di firma kami, ahli hukum keluarga dan perceraian. Aku minta beliau ikut karena kasus kamu rumit, kata Lintang dengan nada serius sambil membuka laptop. Di layarnya sudah terbuka folder dengan puluhan berkas, bukti yang Dinda kumpulkan. Pak Hendra, pria berusia 50-an dengan rambut beruban di pelipis, kacamata tebal, dan pancaran tenang yang menenangkan, tersenyum simpati pada Dinda. Selamat siang, Bu Dinda. Saya sudah periksa berkas yang Ibu kirim, dan saya harus bilang, dokumentasi Ibu sangat lengkap. Ini akan sangat membantu. Mari kita mulai dari fakta, ujar Pak Hendra sambil menampilkan garis waktu di layar. Suami Ibu, Rangga Prasetyo, terbukti memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Kiara sejak kurang lebih 2,5 tahun lalu. Dari hubungan tersebut, lahir seorang anak laki-laki bernama Arka yang sekarang berusia 2 tahun. Nama Bapak Rangga tertera di akta kelahiran anak tersebut. Dan waktunya, tanya Dinda dengan suara yang hampir tidak terdengar, tangannya masih gemetar di pangkuan. Saya sarankan jangan buru-buru.
Kita butuh minimal 3-6 bulan untuk mengumpulkan bukti yang sempurna, bukti yang tidak bisa dibantah, tidak ada celah untuk Rangga berkelit atau tawar-menawar. Dan dalam periode itu, Bu Dinda, Ibu harus. Dia berhenti, menatap Dinda dengan serius. Ibu harus bersikap normal. Jangan sampai dia curiga. 6 bulan? Saya tidak tahu kalau saya bisa, bagaimana saya bisa tidur di samping dia, berbicara dengan dia, pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja selama 6 bulan. Suara Dinda akhirnya pecah, tangis yang sudah ditahan sejak tadi pagi akhirnya keluar. Lintang segera pindah ke kursi di samping Dinda, memeluknya erat. Din, aku tahu ini nggak adil. Sangat nggak adil. Tapi ini adalah cara terbaik untuk melindungi kamu dan Binar. Kalau kamu hadapan langsung sekarang, dia bisa sembunyikan harta, dia bisa siapkan pembelaan, dia bisa memutarbalikkan situasi. Tapi kalau kita siap dengan matang, kita menang. Kamu menang. Saya tahu ini adalah hal tersulit yang pernah Ibu lakukan, kata Pak Hendra dengan suara yang mengejutkan lembut untuk seorang pengacara senior. Tapi percayalah, saya sudah tangani ratusan kasus seperti ini. Yang menang bukan yang paling marah atau paling cepat bertindak, tapi yang paling siap. Dan kita akan membuat Ibu sangat siap. Dinda duduk di mobilnya dengan folder berisi rencana hukum, garis waktu penyelidikan, dan daftar hal-hal yang harus dia lakukan dalam 6 bulan ke depan, 6 bulan yang akan terasa seperti seumur hidup. Tangannya gemetar saat membuka HP, melihat foto keluarga di gambar latar belakangnya, dia, Rangga, dan Binar tersenyum di pantai tahun lalu. Bohong semua ya? Senyum kamu bohong. Kata-kata, aku sayang kamu, bohong. Janji, sampai maut memisahkan, bohong. Semuanya bohong, bisik Dinda pada foto itu, air matanya menetes ke layar HP. Dinda menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk, marah, sakit, benci, tapi juga lelah. Sangat lelah. Lelah untuk marah, lelah untuk menangis, lelah untuk bertanya, kenapa aku tidak cukup? Tapi kemudian, sesuatu bergeser di dalam dirinya. Bukan harapan palsu bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi sesuatu yang lebih keras, naluri bertahan hidup. Dinda adalah ibu dari Binar, dan untuk Binar, dia harus bertahan. Untuk Binar, dia harus kuat. Untuk Binar, dia akan melakukan apapun. Oke. Terima kasih ya. Pulang sekitar jam 5. Aku sayang kamu juga. Bohong. Bohong besar. Tapi kalau Rangga bisa bohong selama 2 tahun, Dinda bisa bohong selama 6 bulan. Malam itu, setelah Binar tidur, Dinda duduk sendirian di teras belakang, satu-satunya tempat di rumah ini di mana dia masih bisa bernapas tanpa merasa tercekik. HP-nya berdering, dan di layar muncul nama Ibu. Ibunya yang tinggal di Bandung, yang belum tahu apapun tentang badai yang sedang Dinda alami. Halo Bu, jawab Dinda, dan begitu dia mendengar suara ibunya, suara yang selalu jadi tempat aman sejak dia kecil, pertahanan yang sudah dia bangun seharian langsung runtuh. Dinda? Nak, kamu kenapa? Suaramu. Ibu langsung tahu ada yang salah, naluri seorang ibu yang tidak pernah salah. Bu? Rangga, dia punya perempuan lain. Dan anak, Bu. Dia punya anak sama perempuan itu. Anak umur 2 tahun. Selama ini dia bohong, Bu. Semuanya bohong, kata Dinda di antara isak tangisnya yang tidak bisa ditahan lagi. Akhirnya ada seseorang yang bisa dia ceritakan tanpa harus berpura-pura kuat. Ada jeda hening yang panjang di seberang telepon,
Lalu suara ibu yang bergetar antara marah dan sedih, "Ya Allah! Nak, ibu sekarang langsung ke Jakarta." "Tunggu ibu ya." "Enggak, Bu. Jangan dulu. Aku belum bisa bilang ke Rangga kalau aku tahu. Aku lagi kumpulin bukti sama pengacara. Aku harus pura-pura nggak tahu dulu. Kalau ibu datang, dia pasti curiga," jelas Dinda sambil menghapus air mata yang tidak berhenti mengalir. "Dinda, kamu nggak harus sendiri menghadapi ini. Ibu bisa." "Bu, aku harus. Kalau aku mau menang, kalau aku mau Binar dapat yang terbaik, aku harus lakuin ini dengan benar." "Tapi Bu..." Suara Dinda pecah lagi. "Aku lelah, Bu. Aku sangat lelah." "Ibu tahu, Nak. Ibu tahu. Tapi dengerin ibu, kamu kuat, Dinda. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu pikir. Dan kamu nggak sendirian. Ibu ada, kakak-kakakmu ada, dan yang paling penting, Binar butuh mama yang kuat. Menangis boleh, hancur boleh, tapi besok kamu bangun lagi. Kamu harus bangun lagi," kata ibu dengan suara yang tegas meskipun bergetar, suara seorang ibu yang memberikan anaknya kekuatan yang dia butuhkan. "Iya, Bu. Aku akan bangun lagi. Aku harus. Untuk Binar. Untuk Binar. Dan untuk kamu sendiri, Nak. Kamu layak dapat lebih baik dari ini." Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Pagi hari bersikap normal, siang hari mengumpulkan bukti, malam hari menangis di kamar mandi. Tapi perlahan, sangat perlahan, sesuatu berubah di dalam diri Dinda. Rasa sakit masih ada, akan selalu ada, tapi sekarang ada sesuatu yang lebih kuat. Kemarahan yang terkontrol, tekad yang dingin, dan tujuan yang jelas. Setiap kali Rangga berbohong tentang olahraga, Dinda tersenyum dan bilang, "Hati-hati di jalan," tapi di kepalanya, dia mencatat satu bukti lagi. Setiap kali Rangga bilang, "Aku sayang kamu," Dinda bilang, "Aku sayang kamu juga." Tapi di hatinya, dia menghitung mundur sampai hari di mana dia tidak perlu bohong lagi. Sebagai ahli angka, Dinda tahu bahwa kemenangan ada pada detail, dan dia akan memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat. Di buku catatan pribadinya yang dia sembunyikan di laci terkunci meja kerja, Dinda menulis setiap hari, bukan buku harian tentang perasaan, tapi catatan tentang bukti, tentang kemajuan, tentang persiapan. Dan di akhir setiap tulisan, dia menulis kalimat yang sama. "Aku tidak mau balas dendam. Aku cuma mau keadilan. Dan angka akan membuktikan siapa yang benar." Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Dinda berbaring di samping pria yang sudah dia tidak kenal lagi, pria yang punya dua wajah, dua kehidupan, dua keluarga. Dan dia berbisik pelan dalam kegelapan, terlalu pelan untuk membangunkan Rangga, tapi cukup keras untuk mengingatkan dirinya sendiri. 7 tahun aku percaya. 6 bulan aku mengumpulkan bukti. Satu malam nanti aku akan menghancurkanmu, Rangga. Dan kamu tidak akan pernah tahu sampai semuanya terlambat. 2 bulan. 60 hari. 1440 jam. Itulah berapa lama Dinda hidup dalam kebohongan yang sempurna, atau mencoba hidup. Setiap pagi dia bangun dan memakai topeng istri yang baik, setiap siang dia bekerja sambil mengumpulkan bukti, setiap malam dia tidur di samping pria yang mengkhianatinya sambil berpura-pura tidak tahu apapun. Dan itu perlahan membunuhnya dari dalam. Cermin tidak lagi menunjukkan Dinda yang dia kenal. Perempuan di cermin itu adalah bayangan, kurus, pucat, dengan mata yang kehilangan cahaya. Dia mencoba tersenyum untuk latihan hari ini, dan senyum itu terbentuk,
Tapi itu adalah senyum yang paling menyeramkan yang pernah dia lihat. Senyum tanpa kehangatan, senyum seperti boneka. Kamu bisa. 1 hari lagi. Hanya 1 hari lagi. Lalu besok, lagi. Dan lagi, bisiknya pada pantulan dirinya sendiri, mantra yang sudah dia ulang setiap pagi selama 2 bulan terakhir. Mama, hari ini di sekolah ada pelajaran menggambar. Aku mau gambar keluarga kita ya, seru Binar dengan semangat, mata polosnya berbinar, tidak tahu bahwa keluarga yang akan dia gambar sudah retak dari dalam. Iya sayang, pasti bagus deh gambarnya, jawab Dinda sambil meletakkan piring roti di depan Binar, suaranya terdengar normal, dia sudah ahli sekarang, ahli berpura-pura. Sayang, panggil Rangga pelan, dan Dinda menoleh, wajahnya tenang meski jantungnya langsung berdebar. Kamu akhir-akhir ini kayak beda gitu. Nggak apa-apa kan? Beda gimana? Tanya Dinda sambil duduk di meja. Tangannya menggenggam cangkir tehnya, alat untuk menyembunyikan tangan yang gemetar. Nggak tahu, kayak lebih diam. Terus kayak kamu lagi mikirin sesuatu terus, kata Rangga sambil menatap Dinda lebih dalam, mencoba membaca, dan Dinda harus mengerahkan semua kekuatannya untuk tidak meledak di sana juga. Iya sih, lagi banyak kerjaan di kantor. Proyek besar. Maaf ya kalau aku jadi kayak nggak fokus, bohong Dinda dengan lancar. Mata menatap mata Rangga tanpa berkedip, kunci untuk bohong yang meyakinkan yang dia pelajari dari dari Rangga sendiri. Rangga mengangguk perlahan, tapi matanya masih belum sepenuhnya yakin. Oke deh. Tapi kalau ada apa-apa, bilang aku ya. Jangan pendam sendiri. Iya, pasti. Makasih ya udah perhatian, kata Dinda, dan dia bahkan mengulurkan tangan untuk menepuk tangan Rangga. Sentuhannya membuatnya ingin muntah, tapi harus dia lakukan untuk menjaga kepalsuan ini. Di kantor, Dinda harus membagi fokusnya, setengah untuk pekerjaan agar tidak kehilangan pekerjaan, setengah lagi untuk penyelidikan yang masih berjalan. Pak Joko rajin mengirim kabar, foto Rangga dengan Kiara di mall, video Rangga bermain dengan Arka di taman, bukti transfer uang yang terus bertambah. Setiap bukti baru terasa seperti luka yang dibuka lagi dan lagi, tapi Dinda sudah belajar untuk tidak bereaksi, setidaknya tidak di tempat umum. Foto itu diambil minggu lalu, saat Rangga bilang lembur. Dinda menutup mata, menghitung sampai 10, bernapas dalam, teknik untuk tidak panik yang diajarkan Lintang. 1, 2, 3, 10. Buka mata. Simpan foto. Tambahkan ke folder bukti. Cuci muka. Kembali kerja. Rutinitas yang sudah hafal. Malam-malam di rumah menjadi semakin canggung. Dinda dan Rangga duduk di ruang yang sama tapi terasa seperti di benua yang berbeda. Rangga fokus dengan laptopnya, mungkin ngobrol dengan Kiara. Dinda tidak tahu dan tidak mau tahu. Sementara Dinda fokus dengan laptopnya, mengorganisir bukti, berkomunikasi dengan Lintang, merencanakan langkah selanjutnya. Din, panggil Rangga, dan Dinda menoleh, wajahnya bertanya dengan tenang. Haum. Kamu menghindari aku ya? Tanya Rangga langsung, suaranya mix antara bingung dan sedikit tersinggung. Jantung Dinda langsung berdebar keras, ini bahaya, ini terlalu dekat dengan ketahuan. Dia harus sangat hati-hati sekarang. Menghindari? Maksudnya? Tanya Dinda, nadanya defensif tapi tidak terlalu, harus pas. Tidak boleh terlalu menyerang atau terlalu lemah. Kayak, kamu nggak mau aku sentuh. Kalau tidur kamu selalu di ujung tempat tidur. Kalau aku ajak ngobrol, jawabnya singkat. Kayak kamu nggak pengen deket sama aku, jelas Rangga, dan ada nada terluka di suaranya,
dan Dinda hampir tertawa sinis karena dia yang merasa terluka. Maaf ya. Aku emang lagi capek banget. Proyek di kantor bikin aku stres, tidur nggak nyenyak, pikiran kemana-mana. Bukan karena aku nggak mau deket sama kamu, tapi karena aku lagi nggak bisa deket sama siapa-siapa, termasuk diri sendiri, kata Dinda, dan sebagian dari itu adalah kebenaran. Dia memang capek, memang stres, memang tidak bisa tidur. Alasannya saja yang berbeda. Apa? Apa kamu curiga aku selingkuh atau gimana? Tanya Rangga tiba-tiba, dan pertanyaan itu terasa seperti tamparan. Dinda terdiam sebentar. Terlalu lama, dia bisa membuat Rangga curiga. Terlalu cepat, dia bisa kelihatan sudah siap dengan jawaban. Dia harus pas. Kenapa kamu tanya gitu? Balik Dinda, nadanya lebih lembut, sedikit terluka, akting yang bagus. Emang ada sesuatu yang harus aku curigain? Enggak ada apa-apa. Aku cuma, karena kamu kayak beda, aku takut kamu mikir ya macem-macem tentang aku. Aku nggak selingkuh, Din. Aku setia sama kamu, kata Rangga sambil menatap mata Dinda dalam-dalam, dan dia bohong dengan sangat meyakinkan, sangat natural. Dan disitulah Dinda menyadari sesuatu yang menakutkan, Rangga adalah pembohong yang sempurna. Kalau Dinda tidak punya bukti, kalau dia tidak punya foto dan video, dia akan percaya. Dia akan percaya sepenuhnya. Dan itu membuat segalanya terasa lebih mengerikan. Berapa banyak kebohongan lain yang tidak dia ketahui? Aku percaya sama kamu, kok. Maaf ya kalau aku jadi bikin kamu khawatir. Aku janji akan lebih baik. Mungkin aku emang butuh istirahat, kata Dinda, dan dia membiarkan Rangga memeluknya, pelukan yang terasa seperti dibelit ular. Rangga mencium puncak kepalanya. Iya, istirahat yang cukup ya, sayang. Aku sayang kamu. Aku juga, bisik Dinda ke dada Rangga, dan air matanya mengalir diam-diam, air mata karena harus memeluk pria yang menghancurkannya sambil berpura-pura mencintainya. Setelah Rangga tidur, Dinda kembali ke tempatnya yang sudah biasa, lantai kamar mandi dingin, air shower yang mengalir, dan tangisan yang tidak bisa dia tahan di tempat lain. Dia menangis keras malam itu, lebih keras dari biasanya, karena momen tadi terlalu berat, harus memeluk pria yang mengkhianatinya, harus mendengar kebohongan langsung di wajahnya, harus berpura-pura percaya. Dinda membaca pesan itu berkali-kali, seperti mantra. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Dia sudah sejauh ini, dia tidak bisa menyerah sekarang. Tapi Tuhan, kenapa terasa begitu berat? Bu Dinda, saya khawatir dengan kondisi ibu, kata Pak Joko langsung begitu duduk, matanya menatap Dinda dengan empati. Dia sudah lihat banyak klien yang hancur secara emosional dalam prosesnya. Saya baik-baik saja, Pak, bohong Dinda, tapi suaranya tidak meyakinkan bahkan untuk dirinya sendiri. Bu, saya rasa kita sudah punya cukup bukti. Lebih dari cukup. Foto, video, rekaman transfer uang, saksi yang mau bersaksi, data lokasi pelacak yang konsisten selama 2 bulan terakhir. Kasus ini sudah sangat kuat, kata Pak Joko sambil membuka folder, ratusan foto, puluhan halaman laporan. Dinda menatap folder itu dengan perasaan campur aduk, lega karena hampir selesai, hancur karena semua bukti itu adalah bukti pengkhianatan nyata, takut karena setelah ini semuanya akan berubah total. Berapa lama lagi, Pak? Berapa lama lagi aku harus hidup begini? Tanya Dinda, suaranya pecah, dia sudah hampir di batas. Sebentar lagi, Bu. Pak Hendra dan Ibu Lintang sedang finalisasi dokumen hukum. Mungkin 2 minggu lagi, kita bisa mulai proses.
ibu sudah luar biasa kuat bertahan sejauh ini. Jangan menyerah sekarang. Dari mana? Udah jam 11, tanya Rangga. Nadanya tidak marah tapi waspada. Lembur di kantor. Proyek yang aku bilang, tenggat waktunya mepet, jawab Dinda sambil berjalan ke dapur untuk minum air. Rangga mengikutinya, berdiri di ambang pintu dapur, menatapnya dengan mata yang mencoba membaca. Aku tadi telepon kantor kamu. Kata security, kamu udah keluar dari jam 7. Jantung Dinda berdebar sangat keras. Rangga mengeceknya. Sejak kapan? Tapi dia tidak boleh panik. Dia harus tetap tenang. Iya, aku keluar jam 7 dari kantor. Tapi aku ke rumah Lintang. Aku lagi stres berat sama kerjaan, aku butuh curhat sama dia. Kenapa? Kenapa kamu nelpon kantor? Kamu ngecek aku? Tanya Dinda, suaranya naik sedikit. Serangan adalah pertahanan terbaik. Bukan ngecek, cuma kamu akhir-akhir ini aneh, Din. Dan aku khawatir. Aku cuma mau mastiin kamu beneran di kantor, bukan di tempat lain atau ketemu siapa. Jelas Rangga, dan ironisnya tidak luput dari Dinda, dia yang khawatir Dinda ketemu siapa? Rangga, aku capek. Aku capek banget. Kerjaan menumpuk, kamu malah ngecek-ngecek aku seperti aku yang salah. Kalau kamu nggak percaya, telepon aja Lintang, tanya aku tadi di mana. Kata Dinda, suaranya keras, tapi bukan karena akting, tapi karena kemarahan yang genuine. Rangga terdiam, lalu menghela napas panjang. Maaf. Maaf ya, Din. Aku emang salah. Aku cuma takut kehilangan kamu. Kehilangan aku? Ulang Dinda pelan, hampir tertawa yang pahit. Kamu takut kehilangan aku tapi kamu ngecek-ngecek aku? Itu bukan cara untuk mempertahankan orang, Rangga. Dan dia berjalan melewati Rangga menuju kamar, meninggalkan suaminya berdiri sendirian di dapur dengan ekspresi bersalah. Tapi Dinda tidak peduli. Karena di balik pintu kamar yang dia tutup keras, dia langsung memegang dadanya yang terasa mau meledak. Itu terlalu dekat. Terlalu dekat untuk ketahuan. Dinda menatap wajah Rangga yang tidur dengan damai, wajah yang dulu dia cintai, wajah yang sekarang dia tidak bisa lihat tanpa merasa mual. Berapa lama lagi dia harus bangun di samping pria ini? Berapa lama lagi dia harus berpura-pura? Dinda membaca pesan itu berkali-kali. Minggu depan. 1 minggu lagi. 7 hari lagi. Dan semuanya akan berubah. 1 minggu lagi, Rangga. 1 minggu lagi kamu tidur dengan nyenyak sambil berbohong. Dan setelah itu kamu akan tahu bagaimana rasanya dunia runtuh di sekitar kamu. Drama keluarga Dinda semakin seru dan bikin penasaran. Apakah Dinda akan berhasil dengan semua rencana yang telah dia siapkan? Nantikan kelanjutannya di part 2. Bye-bye.